Salam, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kalian akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembalasanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai rambut pun kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menjelang perayaan Natal tahun 2011 terjadi peristiwa larangan terhadap salah satu gereja Katolik di Jawa Barat. Mereka tidak boleh merayakan pesta Natal dan semua aktivitas yang berkaitan dengan perayaan Natal. Peristiwa ini menyusul kejadian-kejadian sebelumnya yang mengundang keprihatinan banyak orang. Masih segar dalam ingatan kita larangan terhadap jemaat GKI Taman Jasmani Bogor untuk memakai tempat ibadah pada hari Minggu. Peristiwa demi peristiwa serupa menambah deretan keprihatinan bukan hanya dari kalangan Kristiani saja, tetapi juga dari berbagai kalangan. Tindak kekerasan dan main hakim sendiri dari sekelompok kecil orang atas nama agama seperti sulit untuk ditahan. Ini baru sedikit peristiwa yang muncul ke permukaan. Masih banyak kejadian yang sengaja diredam agar tidak menimbulkan dampak yang lebih parah. Ketika dalam perjalanan pulang dari pasar menuju biara, saya sepintas mendengar seorang pria memegang toa dan Alkitab berseru, "Itu nama yang indah. Nama Yesus, nama yang kucinta." Nama itulah yang oleh Simon telah dinubuatkan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan. Karena nama itu, orang tidak lagi peduli siapa kawan, siapa lawan. Orang tidak mau tahu siapa yang sebenarnya mereka aniaya. Bukankah itu saudara sebangsanya, anggota keluarganya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama? Sungguh, suatu pedang akan menembus jiwamu, supaya menjadi nyata pikiran dan hati banyak orang. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus memang sulit mengharapkan suatu kehidupan yang aman dan tentram. Bahkan bila ditimbang apa yang sedang kita alami, sebenarnya belum apa-apa. Memang kita tidak berharap muncul hal-hal yang lebih gawat, karena masih banyak orang yang memiliki hati dan bila rasa. Sebab manusia pada hakikatnya tidak suka akan kekerasan. Juga tidak pernah boleh ada kekerasan atas namanya. Yang harus ada ialah berjuang keras
menegakkan kebenaran. Mari sebagai orang Kristen kita tetap setia dan terus mewartakan kebaikan-kebaikan. Jangan kita ikut andil dalam menciptakan iklim yang memperburuk nama Yesus. Pergilah, engkau diutus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.